Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 unit 1 mata pelajaran ekonomi dengan judul Pentingnya Belajar Ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi mengkaji tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan tak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Ini adalah studi tentang bagaimana kita membuat pilihan di tengah kelangkaan. Pengertian: ilmu yang mengkaji tindakan manusia memenuhi kebutuhan tak terbatas dengan alat pemuas terbatas. Prinsip: tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk hasil maksimal atau pengorbanan minimal untuk hasil tertentu. Motif ekonomi adalah alasan mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi, baik individu maupun perusahaan. Motif individu: 1. Memenuhi kebutuhan. 2. Mencari kekuasaan ekonomi. 3. Mencari penghargaan. 4. Motif ekonomi. Selanjutnya adalah motif perusahaan. 1. Mencari laba. 2. Menghasilkan produk dengan biaya minimal. 3. Menjaga kontinuitas perusahaan. Selanjutnya adalah hukum ekonomi. Hukum ekonomi menjelaskan hubungan sebab akibat dalam peristiwa ekonomi sehari-hari. Contohnya, harga sembako naik, harga barang lain cenderung ikut naik, kurs dolar naik, perusahaan dengan pinjaman luar negeri bisa bangkrut. Nomor 3 adalah pusat perbelanjaan besar. Toko kecil di sekitar bisa kehilangan omset. Keempat adalah harga LPG turun, penjualan kompor gas meningkat. Selanjutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Alfred W. Stonier menjaga ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok utama. 1. Ekonomi deskriptif, menggambarkan data dan fenomena ekonomi yang terjadi. Yang nomor 2 adalah teori ekonomi, memberikan penjelasan sederhana tentang cara kerja sistem ekonomi. Ketiga, ekonomi terapan, menggunakan teori ekonomi untuk menjelaskan kejadian yang dilaporkan ekonomi deskriptif. Selanjutnya adalah ekonomi mikro versus ekonomi makro. Sejak tahun 1930-an, ekonomi dibagi menjadi 2 cabang utama. 1. Ekonomi mikro mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas barang atau jasa. 1. Perilaku individu dan perusahaan. Kedua, penawaran dan permintaan. Ketiga, harga dan kuantitas. Ekonomi makro membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan seperti pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, inflasi dan pengangguran. Ketiga, kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kepuasan dan kemakmuran baik jasmani maupun rohani. Kebutuhan bersifat tidak terbatas. 1. Tersier, kebutuhan mewah meningkatkan status sosial. Sekunder, pelengkap hidup meningkatkan kenyamanan. Nomor 3 adalah primer, harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Selanjutnya, jenis kebutuhan lainnya. Kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, subjek, dan waktu. 1. Sifat: kebutuhan jasmani, yakni barang, pakaian, makanan, dan rohani, hiburan, ibadah. Subjek: individual, petani butuh cangkul, dan umum jalan raya. Ketiga adalah waktu: sekarang sakit harus berobat dan yang akan datang menabung. Selanjutnya adalah kelangkaan dan sumber daya. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya tidak cukup untuk memuaskan kebutuhan yang tak terbatas. Penyebab kelangkaan: terbatasnya sumber alam, keterbatasnya kemampuan manusia mengolah alam. Ketiga, peningkatan kebutuhan lebih cepat dari kemampuan produksi. Keempat, bencana alam dan konflik. Selanjutnya adalah faktor produksi terbatas. 1. Tanah, land, tenaga kerja labor, modal kapital, kewirausahaan entrepreneur. Selanjutnya adalah skala prioritas dan biaya peluang.
karena kelangkaan kita perlu membuat pilihan dan memahami biaya peluang. Skala prioritas mengurutkan kebutuhan dari kepentingan hingga kurang penting untuk membuat pilihan terbaik. Biaya peluang, nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain, kesempatan yang hilang. Sekian materi hari ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.